Berita itu telah mencapai kota Meksiko hampir setahun sebelumnya. Orang-orang Jepang akan datang. Ratusan dari mereka dipimpin oleh seorang bangsawan utusan Kaisar Agung, sang penguasa mereka. Sebuah galion megah seberat 500 ton telah disiapkan untuk perjalanan itu. Kabar ini memicu gemuruh komentar dan kecemasan yang tertahan di ibu kota Nueva España. Apa yang dahulu merupakan Tenochtitlan yang megah, metropolis Aztec, kini menyambut mereka. Alparin, pemimpin pribumi, tetap terpesona. Sementara iring-iringan yang berliku maju melalui jalan-jalan layang di atas perairan Danau Texcoco yang luas menuju jantung kota. Saat mereka semakin dekat, ia memperhatikan bahwa para pria di depan berbaris membawa tombak hitam yang diacungkan di depan mereka, mirip dengan hastai Romawi kuno. Kemudian muncul sang duta besar dalam keretanya, diikuti oleh kerumunan yang melengkapi rombongan, menuntun ratusan hewan beban yang syarat muatan. Mereka berambut panjang, yang terjuntai di leher mereka dibiarkan tumbuh. Mereka menyerupai gadis-gadis dalam cara mereka memeliharanya. Mereka mengenakan sesuatu seperti jaket berhias, gibah atau tunik panjang diikat di pinggang, di mana mereka menyandang katana, pedang logam tajam dari Asia. Mereka memiliki aura yang berani, bukan jinak atau tunduk. Mereka bergerak seperti elang, megah. Duta besar Jepang duduk di kereta, menatap cakrawala dengan pandangan kosong, seolah pemandangan kota asing itu sedikit memengaruhi jiwanya yang sudah lelah oleh dunia. Ketegangan di udara begitu pekat. Seluruh penduduk kota Meksiko telah keluar untuk menyambut mereka. Tetapi, seperti dalam setiap peristiwa besar, risiko kesalahpahaman selalu mengintai, dan begitulah yang terjadi. Selain misi-misi dan para pemimpin, orang-orang Jepang telah dipaksa untuk menyerahkan senjata mereka di Acapulco, pelabuhan musiman yang sederhana di pesisir barat yang berdagang dengan Asia, setelah kesalahpahaman tentang siapa yang seharusnya menawarkan hadiah diplomatik. Insiden itu mengakibatkan konflik singkat, beberapa luka serius, dan satu kematian. Jim Alparin curiga bahwa orang Spanyol yang terluka parah, Vizcaíno, telah mengkhianati orang Jepang, seperti halnya orang Spanyol mengkhianati bangsanya sendiri seabad sebelumnya, untuk merebut hadiah terbesar dari semuanya, Meksiko itu sendiri. Dia bertanya-tanya apakah orang Spanyol memiliki ambisi terhadap kepulauan Jepang. Baginya, tampaknya masuk akal jika keserakahan mereka atas wilayah orang lain tidak akan pernah terpuaskan. Namun sulit membayangkan mereka mengirimkan pasukan militer yang cukup kuat ke wilayah yang begitu jauh, apalagi dia mendengar bahwa Jepang memiliki populasi yang sangat besar, di mana bahkan anak-anak dari kedua jenis kelamin diajarkan seni membunuh sejak usia dini. Beredar kabar bahwa mereka sampai-sampai menghunus pedang tajam mereka pada diri sendiri untuk menebus kesalahan. Rombongan terus bergerak maju ke jantung kota. Kedutaan akan dijamu dengan penuh kehormatan dan kemewahan dalam perjalanan menuju tujuan terakhir mereka. Roma Cimalparin merasa bahwa misi diplomatik besar ini menandai dimulainya era baru. Maha Kuasa, Tuhan dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas, mengizinkan orang Spanyol menaklukkan Meksiko dan memberantas penyembahan setan serta berhala yang membelenggu bangsa Aztec. Jamalparin, atau sebagaimana dia dipanggil setelah dibaptis, Domingo Francisco de San Anton Mion Alparin sendiri adalah pelayan yang setia dari Tuhan yang baru ini. Dan sekarang firman Kristus dapat dibawa lebih jauh lagi, melintasi samudera luas hingga ke Jepang untuk memusnahkan penyembahan berhala yang tersisa. Dia menundukkan kepala dan mengucapkan doa syukur sebelum membuat tanda salib. Tuhan, dia sudah dekat. Video ini didukung oleh Magellan TV, platform streaming dokumenter. Pertanyaan, apa kerajaan terbesar di dunia pada masa Hasah? Perjalanan global Sun Ajia? A. Dinasti Ming China, B. Uni Iberia, atau C. Belanda? Ya, jawaban yang benar adalah Uni Iberia. Saya merujuk pada aliansi kuat antara Portugal dan Spanyol yang bubar pada tahun 1640. Berikut adalah saran saya minggu ini untuk koleksi menakjubkan dari Magellan. 3 metropolis yang menentukan jalannya sejarah. Narasi menarik yang mencakup 4 abad mengikuti perkembangan 3 ibu kota kekaisaran, Amsterdam, London, dan New York. Produksi megah yang mengungkap fondasi dunia kontemporer. Magellan juga menawarkan lebih dari 3.000 dokumenter untuk dijelajahi, dan di musim Natal ini, pengikut Voices of the Past dapat menikmati promosi eksklusif. Beli satu produk dan dapatkan voucher langganan tahunan gratis. Cukup akses tautan di deskripsi. Kami berterima kasih. Duta Besar Jepang Lord Korasunga menjaga sikap yang sempurna di dalam keretanya, berusaha merentangkan kakinya dengan hati-hati tanpa menarik perhatian kerumunan di luar. Perjalanannya sudah mencapai 5 bulan yang panjang. Awalnya melintasi laut menakutkan yang mereka sebut samudra, kemudian melalui jalan berdebu dan pegunungan tak berujung di Nueva España. Akhirnya dia tiba di kota Meksiko, megah tanpa diragukan, namun masih jauh dari tujuannya yang terakhir,
Roma. Hassah ada di sana untuk membersihkan kehormatan keluarganya yang ternoda oleh bisnis haram dan yang ditimbulkan ayahnya. Bertahun-tahun sebelumnya, Hasko menyaksikan tanpa emosi saat ayahnya berlutut dan mengenakan kimono putih seremonial, menusuk perutnya sendiri dengan belati, sampai seorang Kaiko kedua turun tangan untuk mengakhiri penderitaannya, memisahkan kepala dari badan. Lord Dante Massa, sang hakim tertinggi dan pewaris Hasko, hanya memberikan anggukan singkat sebelum pergi. Beberapa waktu kemudian, Hasko sendiri dipanggil ke pengadilan tuannya. Namun, alih-alih mendapatkan keputusan yang ia duga, ia justru menerima tugas yang mungkin sama beratnya dengan hukuman. Tuannya memerintahkannya untuk melintasi dunia hingga ke jantung agama Katolik Roma untuk bernegosiasi dengan yang disebut Paus Suci, mencari persetujuannya guna membuka rute perdagangan Pasifik antara Asia dan Amerika Utara. Jika biayanya adalah menerima lebih banyak misionaris Katolik di tanahnya, biarlah. Perjalanan Hasko akan memakan waktu bertahun-tahun dan kemungkinan untuk kembali sangat kecil. Ia pernah berperang dengan hormat di Korea di masa mudanya, tetapi misi ini berbeda, meskipun ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk menebus kehormatan keluarganya. Selain itu, tuannya juga mengungkapkan kecurigaan Shogun, orang Spanyol menyimpan ambisi tersembunyi terhadap Jepang. Hasko Sunaga bukan sekadar duta besar, ia juga seorang mata-mata. Dan demikian dengan beban itu, Hasko menatap lurus ke depan saat keretanya melaju, tetapi ia tidak bisa menahan diri untuk mengamati kota asing yang terbentang di sekelilingnya. Ini belum Roma, tetapi sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka mendekati danau dangkal melalui jalan-jalan yang menggantung di antara kanopi pohon, hingga dikelilingi oleh pulau-pulau buatan yang dibangun dengan cerdik, dipenuhi rumah, pasar, dermaga, dan gudang yang mengarah ke pulau pusat. Jalan-jalan lebar terbentang, diapit oleh bangunan-bangunan megah, gereja-gereja dengan salib monumental di puncaknya, serta istana-istana dari batu dan bata dihiasi dengan fasad yang dipahat. Tak ada yang mengingatkannya pada struktur kayu bertingkat dari tanah kelahirannya. Dan keragaman orang-orang, pribumi, orang berkulit gelap, orang Spanyol, bahkan wajah-wajah yang mungkin berasal dari Jepang, Korea, atau Tiongkok membuatnya bingung. Kereta kuda yang membawanya dalam beberapa lega terakhir berhenti. Dia turun, gerakannya terkendali, dan memasuki gedung. Sudah berbulan-bulan mereka berada di kota Meksiko menjalankan perintah. Hasko mengizinkan anak buahnya untuk dibaptis, yang disambut dengan sukacita oleh penduduk setempat. Itu adalah gestur diplomatik, sekaligus langkah bijak untuk menenangkan dewa-dewi di tanah itu. Jauh dari kampung halaman, kami dari Jepang hampir tidak memiliki kekuatan di sana. Namun dia menolak. Meskipun Dewan Pendeta telah memperingatkannya tentang bahaya perjalanan dan memohon agar dia memikirkan jiwa abadinya, dia tetap teguh pendirian. Hasakura memiliki keprihatinan yang lebih besar daripada keselamatan rohnya, yang sudah ditakdirkan untuk celaka oleh tuannya di dunia. Keinginannya adalah dibaptis di hadapan Raja Felipe Tepung dari Spanyol. Upacara seperti itu akan menebus nama keluarganya dan mengukuhkan kemuliaan tuannya, DTE Manet, di Eropa. Bagi seorang samurai pada masa itu, tujuan-tujuan ini lebih berharga daripada janji samar tentang kehidupan setelah mati ala Kristen. Pembaptisan bisa menunggu. Menuju Sevilla, satu-satunya pelabuhan yang terbuka untuk kapal dan orang asing di luar Eropa, mereka meninggalkan yurisdiksi kerajaan baru Spanyol. Dengan senjata yang telah dipersiapkan kembali, Hassah dan anak buahnya memasuki kota dengan bangga, berpakaian seperti prajurit sejati, pedang terselip di ikat pinggang, busur dan tombak diangkat dalam ritual. Setelah 1 tahun menyeberang, mereka akhirnya mencapai Eropa, menjadi hanya misi diplomatik Jepang kedua yang tiba di benua itu. Desahan lega yang kolektif bergema di antara mereka. Akhir perjalanan mereka tampak dekat, meskipun aura-aura, tegang dan khawatir, tahu bahwa Meksiko hanyalah rintangan pertama. Di sana, di pusat kekuasaan Eropa, kredensial mereka akan menghadapi pengawasan yang tak kenal ampun. Tipu daya tuannya bisa runtuh karena klannya tidak memiliki pengakuan resmi. Lord de Mao bukanlah seorang raja, dan Hassah hanyalah utusan tanpa legitimasi untuk berbicara atas nama Jepang. Bagaimana sambutan mereka? Akankah mereka bahkan diizinkan masuk? Sementara itu, Raja Felipe Dugu terisolasi di ruang kerjanya merenungkan masalah Jepang. Di masa kecilnya pada usia 6 tahun, ia terkagum-kagum ketika bertemu dengan duta besar pertama Jepang di Eropa. 4 pangeran yang pada tahun 1514 melakukan perjalanan ke Roma di bawah bimbingan Yesuit, bahkan memeluk mereka atas perintah ayah mereka. Mereka menawan, taat, mudah diajak bekerja sama, dan sama sekali tidak berbahaya. Duta muda dari umat baru di ujung dunia. Namun kemudian, berita tentang penganiayaan terhadap orang Kristen di Jepang mulai tersebar, dipenuhi kisah siksaan, kemurtadan di bawah tekanan, dan kemartiran yang heroik. Konversi para penyembah berhala tidak
tidak semulus yang dijanjikan oleh para pangeran dan mentor Yesuit mereka. Eropa Katolik bereaksi dengan kemarahan. Jepang pernah menjadi taruhan besar Roma, sumber jiwa untuk mengimbangi kaum bidah Protestan di utara. Namun ia berubah dari surga misi menjadi mimpi buruk, dan seolah itu belum cukup, para bidah dari utara sendiri bersemangat dengan kesulitan Roma, meningkatkan upaya mereka untuk mencapai tanah yang jauh itu, tanah yang penuh dengan kekayaan. Sebuah perjuangan untuk jiwa para pagan baru ini. Semakin dekat, Philip menarik napas dalam dan mengalihkan perhatiannya pada dilema yang ada di hadapannya. Seorang duta besar Jepang dengan sikap yang kaku, mengenakan pakaian yang mewah, meminta audiensi resmi dengan UE sambil membawa senjata, tanpa bahkan mencoba menggunakan bahasa Eropa yang halus untuk menenangkan mereka, atau meminta pengiriman misionaris dan perdagangan. Dia menduga bahwa perdagangan adalah jauh di atas segalanya, prioritas antara keduanya. Selain itu, dia mengetahui kebenarannya. Seorang pria yang pahit bernama Vizcaino, yang sebelumnya mengepalai misi diplomatik semi-resmi ke Jepang dari Nueva Espanya, telah menulis dari Meksiko untuk mengungkap fakta-fakta. Duta besar yang sombong ini tidak berbicara atas nama Kaisar Agung. Dia hanyalah seorang bawahan dari pangeran yang tidak penting. Cora yang lelah dan kecewa telah menyadari arah peristiwa, tetapi tidak bisa memberitahu Philip kebenaran lebih dari yang Philip mampu memahaminya. Kaisar Agung Jepang yang diklaim itu hidup dalam kemiskinan, jauh dari pusat kekuasaan Jepang, dan klan yang benar-benar berkuasa, Tokugawa, tidak akan pernah mengirim duta besar kepada seorang raja Katolik, seseorang yang setidaknya secara resmi mereka sangat hina dan lebih suka dijauhkan. Sebaliknya, Tokugawa memberikan teknologi pembuatan kapal kepada bawahan mereka yang kurang penting, Lord Date, agar bisa mengorganisir misi ini sebagai gantinya. Lord Date pada gilirannya mendelegasikan tugas ini kepada seorang bawahan yang sudah tidak dipercaya sebagai perwakilannya. Hasko memang mewujudkan shogun yang perkasa melalui tipu muslihat dan ilusi, tetapi jika sesuatu gagal, tanggung jawab akan sepenuhnya jatuh di pundaknya. Dengan demikian, kehormatan tuannya tetap tak ternoda. Keluarga Tokugawa bisa menyangkal segala keterlibatan dalam permainan penyembunyian yang tampaknya tidak mampu atau enggan dipahami oleh Philip. Akhirnya, raja memberikan audiensi kepada Hasah yang biasanya diperuntukkan bagi utusan dari kepangeranan kecil. Namun pengakuan sang duta besar bahwa Lord Dante meminta Raja Philip untuk menjadi wali baptisnya, ditambah dengan keinginan kuat Hasko untuk mengikuti upacara tersebut, menyentuh hati sang penguasa yang begitu bangga sekaligus teguh. Maka, pada tanggal 17 Februari 1614, Hasko dan Knelt mengenakan kimono putih yang tak bernoda dengan kepala tertunduk sebagai tanda penyerahan diri, berdiri di gereja Alfales. Alunan basso continuo bergema, menyelimuti, naik dalam harmoni untuk memuliakan Tuhan atas belas kasihannya dan mukjizat seorang samurai pagan yang tunduk pada ritus suci. Asura tidak bisa menghindari ingatan akan terakhir kali ia melihat seseorang mengenakan pakaian putih bersih, bunuh diri publik ayahnya. Di Jepang, putih adalah warna kematian. Di sini, di dunia Kristen, itu melambangkan kemurnian dan pengampunan dosa. Setidaknya dalam hal itu ada kesamaan. Ayahnya telah menebus kesalahannya melalui sepuku, tidak perlu mengaduk-aduk kenangan seperti itu. Hasah hanya menjalankan perintah Lord Dante, dan itu sudah cukup. Tetapi musik surgawi yang memenuhi gereja, udara yang pekat dengan devosi, nyala lilin yang bergoyang-goyang seperti hantu pada penyangganya, semua itu berbisik tentang kehadiran ilahi. Dan ketika pendeta melafalkan doa pengusiran setan, jantung Hasko bergetar, menggigil mengaliri tulang punggungnya. Mungkin ada kebenaran dalam iman ini. Mungkin Tuhan ini memang maha kuasa. Orang-orang barbar menyatakan bahwa sang raja sendiri memeluknya, segera diikuti oleh para wali baptis yang baru ditunjuk. Sejak saat itu, ia akan dipanggil Francisco Felipe Hasah. Dan demikianlah Felipe mengizinkan Hasah untuk melanjutkan perjalanan ke Roma, meski menghadapi penentangan dari Dewan Menterinya. Madame Destro bertepuk tangan dengan gembira sambil bersandar di dalam keretanya. Wajahnya yang menempel pada kaca di depannya membentuk pemandangan yang memesona. Konvoi kedutaan Jepang melintasi kota, terpaksa berhenti karena cuaca buruk di Mediterania. Sun Trooper belum pernah menyaksikan hal seperti itu dan tidak akan pernah lagi. Dimanapun mereka lewat, mereka dikelilingi oleh kerumunan, tetapi orang-orang Jepang tampak acuh tak acuh, tidak peduli dengan kegemparan yang mereka sebabkan. Mereka tetap sempurna dalam prosesi mereka melintasi kota. Sesekali salah satu dari mereka dengan santai mengambil selembar kertas tipis kecil, membersihkan hidungnya dan membuangnya. Gerombolan rakyat jelata yang terkesima berebut setiap sapu tangan kotor yang dibuang, memperebutkan dengan penuh semangat hak untuk memegangnya. Madam tidak tahu apa yang lebih menghiburnya. Apakah pemandangan orang dewasa berkelahi demi sapu tangan yang bernoda sekresi, atau fakta bahwa orang Jepang menggunakan dan membuang barang yang begitu berharga
berharga dan langka dengan begitu santai, apakah kertas benar-benar begitu biasa di negeri mereka? Selama kunjungannya ke tempat tinggal sementara mereka mengizinkannya menyentuh salah satu lembar itu, lembut seperti sutra. Orang-orang Jepang makan dalam isolasi yang megah, tidak mengizinkan siapapun masuk ke ruang makan mereka, kecuali pendamping Spanyol mereka dan 7 koki serta pelayan yang mereka bawa. Tetapi Madam mendengar bisikan bahwa mereka tidak makan dengan tangan atau pisau, bahkan tidak menyentuh makanan. Mereka menggunakan 2 sumpit tipis yang dipegang dengan 3 jari. Betapa menarik dan luar biasa licik. Apa yang sedang direncanakan oleh orang-orang timur yang misterius ini sekarang? Beberapa hari kemudian, cuaca menjadi tenang dan sebagian kecil Prancis yang terpana menyaksikan Hasko dan rombongannya melanjutkan perjalanan ziarah mereka menuju Roma. Didampingi oleh sepupu Paus Kardinal Borghese dan 10 ksatria yang berpakaian mewah, misi Jepang itu bergerak dengan khidmat, layaknya peziarah sejati, melalui Porta Angelica, diiringi suara terompet dan tabuhan drum. Hasakura sekali lagi dihormati dengan keistimewaan kereta eksklusif, sementara terompet-terompet terus membunyikan nada-nada penghormatan singkat. Meriam-meriam bergabung dalam perayaan sementara para pengikut Hasakura berjalan melintasi jalanan terkesima, hampir tanpa disadari oleh kemegahan Basilika Santo Petrus dan siluet mencolok dari Kastel Sant'Angelo. Orang-orang Romawi berkerumun di sepanjang rute, bersandar dari jendela dan balkon untuk menyaksikan tontonan yang unik ini. Orang-orang Jepang telah tiba. Kepala mereka yang baru dicukur bersinar di bawah sinar matahari musim gugur. Mereka melangkah di jalanan, bagaikan para bangsawan dari zaman kuno, mengenakan jubah dan mengusung tandu yang mengingatkan pada kejayaan Roma di masa lalu. Beberapa hari kemudian, di kedalaman istana andal yang tidak biasa, mengenakan kimono sutra putih yang dihiasi burung-burung terbang dan makhluk-makhluk yang sedang bertarung, Haseki berhenti dan dengan penuh wibawa mendekati takhta kepausan. Sang duta besar berlutut, menundukkan kepala 3 kali sebagai penghormatan yang rendah hati sebelum mencium kaki paus, menyerahkan surat penghormatan dan ketundukan dari tuannya. Cora menunggu dengan penuh hormat sementara versi Latin dari pesannya yang diterjemahkan oleh DTE May dibacakan dengan lantang, berlutut di kaki suci paus yang maha agung, penguasa universal seluruh umat Kristiani. Aku, DTE May, Raja dari OU di Kekaisaran Jepang, menghadap Yang Mulia Paus Paulus dengan kerendahan hati dan bakti yang terdalam. Ketika Yang Mulia Pastor Louis dari Ordo Fransiskan tiba di negeri kami untuk menyebarkan iman suci, aku diterangi oleh ajarannya dan sejak itu merindukan untuk memeluk agama Kristen, meskipun keadaan-keadaan kecil hingga kini menunda pertobatanku. Untuk mendorong rakyatku mengikuti jalan Kristus, aku memohon agar Yang Mulia mengirimkan misionaris Fransiskan ke kerajaanku. Aku berjanji untuk menjamin perlindungan mereka dan mengizinkan pembangunan sebuah gereja. Selain itu, aku meminta agar seorang uskup ditunjuk untuk membimbing kami secara rohani. Sebagaimana hubungan kami dengan Nueva Espanya dan negara-negara tetangga, aku memohon perantaraanmu kepada Raja Spanyol agar kami dapat membuat perjanjian yang memudahkan pengiriman misionaris melintasi samudera. Semua urusan lainnya telah kuserahkan sepenuhnya kepada Hasko dan Elo, wakil-wakilku, yang keputusan-keputusan atas namaku kanggap sah dan tidak dapat ditarik kembali. Setelah selesai membaca pesan itu, keheningan khidmat menyelimuti istana yang berkumpul. Lalu Paus bangkit dan menyambut dengan penuh kasih utusan Jepang yang telah menyeberangi separuh dunia untuk hadir di sana. Tidak, seru Yang Mulia. Kehadiran Hasko sendiri adalah bukti kuasa iman Kristen yang mampu menyatukan tuan-tuan dan kerajaan-kerajaan dari ujung terjauh bumi. Hati Hasko yang sebelumnya tertindas tiba-tiba dipenuhi kelegaan, seolah-olah jarak tak terhitung yang telah ditempuhnya tercabut dari pundaknya. Diterima dengan kemurahan hati sedemikian oleh Paus Agung, berarti bahwa perjalanan epiknya, kadang sunyi dan tampak sia-sia, tidaklah sia-sia. Pada malam yang sama, dalam cahaya lilin yang berkedip-kedip pada penyangganya, Duta Besar Venesia merenungkan isi surat Dante dengan lama. Aku memiliki kepercayaan penuh pada Hasko dan Sotelo, dan akan mendukung keputusan apapun yang mereka buat dan ratifikasi atas namaku. Itu jelas merupakan seruan langsung kepada Paus untuk menawarkan dukungan rahasia jika Yang Mulia memiliki keberanian untuk meyakinkan Raja Filipus mengirim pasukan dari Nueva Espanya dan Manila. Siapa tahu Spanyol tidak akan mendapatkan koloni baru dan Paus jutaan jiwa lebih banyak. Berlanjutlah perayaan, misa meriah dan penganugerahan penghargaan. Hasakura dianugerahi kewarganegaraan Romawi, menerima lambang baru dan gambarnya diabadikan dalam lukisan, ukiran serta publikasi di seluruh Eropa. Namun sedikit yang ia dapatkan lebih dari itu. Tidak ada yang diminta oleh DTE, hanya kata-kata penyemangat yang antusias namun kosong. Paus
harus mengembalikan tanggung jawab kepada Raja Filipus dan Hasa tidak punya pilihan selain menunggu. Takdirnya tidak lagi menjadi miliknya dan bahkan lebih jauh dari kendalinya daripada yang ia bayangkan, karena di sisi lain dunia, di tanah kelahirannya, seorang petualang lain sudah menggerakkan bidaknya bahkan sebelum kedatangannya. Hasko sedikit mengenal Eropa, tetapi pernah mendengar tentang tempat bernama Inggris selama perjalanannya bersama Lord Ate. Kebetulan ia bertemu dengan salah satu tokoh paling eksentrik di Jepang, seorang Inggris, bernama Miura Engine, William Adams, yang juga disebut Miura Anjin, duduk di sebelah rekannya dari Inggris yang baru tiba, Richard Cox, di pos perdagangan Inggris yang baru didirikan di barat Jepang. Ia berusaha menguasai kembali bahasa Inggris yang hampir terlupakan sejak kehilangan saudaranya dalam perjalanan berat yang membuatnya terdampar di Jepang 14 tahun sebelumnya. Selama 1,5 dekade itu, ia pertama-tama meyakinkan Lord Tokugawa bahwa dirinya bukan seorang bajak laut. Ia dengan cepat menguasai bahasa Jepang, menjadi sangat berharga sebagai ahli pembangunan kapal, artileri, navigasi, dan penasihat diplomatik, sehingga dengan cepat naik ke posisi bergengsi. Ia mendapatkan nama Jepang, seorang istri, bahkan sebuah wilayah kekuasaan, mengatur ratusan petani dan samurai. Bukan pencapaian kecil bagi seorang yang lahir di Gillingham yang sederhana di selatan Inggris. Topik malam itu dengan Richard Cox membuatnya gelisah. Mereka membahas masalah Katolik. Cox dikirim secara rahasia oleh pemerintah Raja James dengan misi melemahkan pengaruh Katolik, menghentikan perdagangan Spanyol-Portugis di Jepang, dan meyakinkan orang Jepang untuk menyerang Filipina, memutus hubungan menguntungkan Spanyol dengan Tiongkok. Ini adalah tugas yang besar dan mendesak. Tak lama setelah kapal dagang Inggris pertama tiba di Jepang pada 13 Juni 1613, 4 bulan sebelum Hasko berangkat ke Amerika Utara, Cox menemui Adams untuk memberinya pembaruan tentang peristiwa di Inggris selama 15 tahun kepergiannya. Sekarang mereka berkomplot. Cox meminta Adams menggunakan pengaruhnya untuk memperingatkan para penguasa di pulau-pulau ini tentang rencana licik Yesuit dan Spanyol terhadap mahkota Inggris, dan jika mungkin memastikan bahwa Cox bisa berbicara langsung dengan para lord tertentu yang dekat dengan Shogun. Dengan demikian, orang Inggris mencurahkan tahun-tahun berikutnya untuk memupuk kebencian yang semakin besar terhadap orang Spanyol di istana Jepang, menyiraminya dengan aliran informasi yang mudah memicu kemarahan. Baik Shogun Hida maupun ayahnya, Isu yang sudah pensiun, menunjukkan kemarahan khusus ketika mengetahui bahwa para misionaris Yesuit melihat reci sebagai strategi yang valid. Hak apa yang dimiliki oleh orang asing yang kasar dan bau ini untuk memberlakukan hukum dari negeri jauh di tanah Jepang membahayakan perdamaian rapuh yang baru saja dibangun. Cora, yang tidak menyadari apapun, tidak akan pernah menyangka bahwa seluruh pekerjaannya di belahan dunia lain sedang dihancurkan secara metodis oleh pria aneh yang dia temui bertahun-tahun lalu dan oleh intrik orang Inggris di Jepang. Tanda-tanda konflik tidak lama muncul. Meskipun meraih kemenangan di Roma, Hasa dan anak buahnya tidak lagi disambut dengan antusias di Spanyol. Penolakan terhadap permohonan mereka untuk tinggal di Madrid atau sekitarnya, menunggu jawaban Raja Felipe atas surat dari DTE Manet, membuat hal ini jelas. Mereka dikirim ke Sevilla, pintu keluar kerajaan, dengan perintah untuk menunggu di sana hingga mendapat restu kerajaan. Sementara Hasa berkeliling Eropa, Raja Felipe mengumpulkan laporan yang semakin suram tentang penganiayaan terhadap umat Katolik di Jepang. Pejabat tinggi Kristen menyangkal iman mereka, diasingkan secara paksa, atau dihukum mati dengan tuduhan yang bervariasi antara masuk akal hingga tidak masuk akal. Penantian berlarut-larut, tetapi pada akhirnya Felipe menyerah. Sebuah surat. Tidak ada yang substansial selain seruan untuk memajukan iman Katolik, tetapi itu adalah korespondensi dan nadanya tidak bermusuhan. Sebuah kemenangan, meskipun sederhana, meskipun banyak orang dari Hasko telah berangkat ke Nueva Espanya pada tahun 1618. Sang duta besar secara pribadi berangkat membawa suratnya pada 16 Juli 1917. Puluhan samurai yang diizinkan oleh Haskura tetap tinggal di Spanyol. Dia tidak bisa membayangkan, tetapi tidak ada orang Jepang lain yang akan memasuki Eropa selama berabad-abad. Sementara Hasakura menyeberangi Atlantik untuk kembali, Shogun Hida mengambil keputusan untuk menekan Katolik dan mengusir Yesuit secara permanen. Ini terjadi pada 8 September, hanya 1 hari setelah orang Inggris Richard Cox mengungkapkan kepada penasihat utama Shogun informasi kritis tentang kegiatan Spanyol dan Yesuit di RAI, termasuk campur tangan mereka dalam pemerintahan berdaulat. Cox merasa sangat gembira, tetapi Hida memilih untuk tidak mengambil risiko. Dia juga membatasi orang Inggris dan Belanda ke Pulau Hido yang jauh dan memerintahkan penutupan segera semua pos dagang Inggris lainnya di Jepang. Ini adalah pukulan terakhir bagi pengaruh Inggris di negara itu. Dalam minggu-minggu berikutnya, Cox yang
putus asa melihat permohonan audiensinya berulang kali ditolak. Bahkan William Adams tidak bisa membujuk Shogun untuk mempertimbangkan kembali. Sementara itu, Asaikura tinggal di kota Meksiko selama 5 bulan. Di sana dia mendengar tentang bencana Katolik melalui Diego Santa yang diusir dari Jepang karena manuver Cox. Secara simbolis, semua hadiah dari Raja Felipe dikembalikan bersama dengan para pastor yang dideportasi. Itu adalah demonstrasi jelas dari penghinaan, penolakan tegas dari atasan kepada bawahan. Pesannya tegas, Jepang tidak akan lagi mentoleransi Spanyol dan sekutunya. Dengan demikian, para misionaris yang ditugaskan untuk menemani Haskura dan mendirikan misi baru di Demanet dialihkan. Haskura telah gagal total. Jelas, tidak akan ada lagi misionaris dari negara-negara Katolik di Jepang. Haskura memahami bahwa jika Hida mampu mengasingkan utusan Raja Spanyol, para rohaniwan dengan kedudukan lebih rendah akan menghadapi nasib yang lebih buruk, penyiksaan, penyaliban, dan api yang menanti mereka. Dengan hati yang berat, ia naik ke kapal De Maru di Acapulco. Ia sempat mempertimbangkan untuk menetap di Nueva España dan beberapa anak buahnya memilih untuk melakukannya. Secara mengejutkan memilih profesi sebagai tukang cukur. Sambil memandang ombak yang menghantam lambung kapal dan angin laut yang membelai wajahnya, ia merenungkan bencana itu. Nama Hasko kini akan menanggung noda aib untuk kedua kalinya. Kegagalan dalam misinya dan kejahatan karena berpindah ke agama Kristen, ia telah mengecewakan tuannya, leluhurnya, dan keturunannya di masa depan. Setelah menetap lama di Manila 2 tahun kemudian, Haskura akhirnya menyelesaikan bagian terakhir perjalanannya menuju Nagasaki dan pada akhirnya kembali ke kampung halamannya, kota di ujung utara, Sendai, di wilayah Demanet. Perjalanan itu memakan waktu 7 tahun yang terasa tak berujung. Cora berlutut di hadapan tuannya di ruangan luas yang dilapisi tatami. Para pelayan telah menyusun hadiah-hadiah dari Eropa, Nueva España, dan Manila dalam kotak-kotak berlapis lak dibungkus dengan kain sutra. Demasa memerintahkan bawahannya untuk mengangkat wajah agar mereka dapat berbicara. Matanya menyusuri dinding-dinding yang dihiasi emas, dipenuhi lukisan pinus, harimau, dan burung-burung. Begitu hidup seolah-olah siap melepaskan diri dari kanvas dan melayang di ruangan itu. Awalnya Dante menerima hadiah yang diberikan, termasuk potret Paus Paulus Amadei dan satu lagi potret Skoah dalam sikap berdoa. Tak lama kemudian, ia memulai interogasi yang berlangsung sepanjang hari, sementara Hasko menceritakan dengan rinci setiap peristiwa yang disaksikannya. Surat-surat pribadi yang dialamatkan kepada Dante, baik dari Paus maupun Raja Felipe, ditunjukkan beserta terjemahannya masing-masing, menerima penerimaan yang hati-hati. Namun ketika membahas kegagalan dalam negosiasi dagang, tenggelamnya kapal, dan ketidakmungkinan membawa para misionaris, Dante bangkit dengan amarah. Hasko menyadari bahwa di dalam hati tuannya masih ada harapan bahwa misi tersebut akan membawa pesan rahasia dukungan, janji persenjataan, dan hak istimewa dagang melintasi samudra hingga ke Nueva España. Kekuasaan Dante bisa saja mencapai puncaknya di Jepang, tetapi takdir itu ditolak. 7 tahun perjalanan, strategi diplomatik dan lautan perak yang diinvestasikan oleh tuannya. Semuanya ternyata sia-sia. 2 hari kemudian, penganiayaan terhadap umat Katolik dilancarkan di wilayah Dante. Orang-orang beriman diperintahkan untuk melepaskan keyakinan mereka. Para bangsawan yang menentang akan menghadapi pengasingan, sementara rakyat jelata akan dihukum mati. Sejak saat itu, hadiah besar akan diberikan kepada siapapun yang melaporkan umat Kristen yang bersembunyi. Segala bentuk penyebaran iman akan ditekan dengan keras. Hasko meninggal dunia 2 tahun kemudian. Meskipun ia tidak berhasil menebus nama keluarganya, ia juga tidak menerima hukuman lebih lanjut dari tuannya. Dalam keadaan seperti itu, itulah akhir yang paling baik yang bisa ia harapkan. Inilah Sun Nagas cucu, Sun Noble. Terlaknatlah saat para penjajah membawa ajaran Tuhan mereka ke tanah di Demanet. Dia mengutuk detik ketika kakeknya kembali dari seberang lautan dan mengutuknya karena tidak membawa serta cerita-ceritanya ke liang kubur. Meski dilarang oleh Katolik, Hassah menaburkan iman di antara kaumnya dan mereka menyimpannya dalam rahasia seperti bara di bawah abu. Lama setelah kematiannya, beberapa pelayannya diburu dan disiksa. Haskos, ayah Soori, telah dikhianati. Kini Sun Nobu menyaksikan tanpa emosi saat ayahnya, putra duta besar, berlutut menuju ajal, diperlakukan seperti penjahat biasa. Dosanya, menutup mata terhadap umat Kristen di tanahnya. 3 tahun sebelumnya, istrinya telah gugur karena kesalahan yang sama. Tapi Sun Nori bahkan ditolak hal itu. Kehormatan Seko dan hak keluarga atas tanah itu akan dicabut. Bila pedang pun turun, kepala berguling perlahan di debu tiang gantungan dan darah mengalir seperti pasang merah di sekitarnya. Danau merah itu melambangkan batas-batas yang kini Jepang tegakkan terhadap orang asing. Kapal-kapal tak akan lagi bebas bersandar di mana saja, seperti di Eropa. Pelabuhan akan ditentukan
sesuai asalnya. Tak seperti Eropa, perjalanan dan menetapnya orang asing di Jepang akan dilarang dan akan tetap demikian selama 200 tahun. Maka, misi kedua Jepang ke Eropa pun terhapus dari ingatan angin. 2 abad isolasi pun sirna. Duta Besar Jepang Iwatomi selama perjalanan besar dunia yang kelak sejarah sebut sebagai Kedutaan Iwakura melintasi 120 kota dan 12 negara, terdiam dalam keheningan yang terpana di depan pustakawan Italia yang senyum tenangnya menyembunyikan sesuatu yang di antara segala keajaiban yang disaksikannya dalam pengembaraannya benar-benar membuatnya tak berkata-kata. Pria dengan senyum misterius itu memperlihatkan 2 surat berusia ratusan tahun ditulis dalam bahasa Latin namun dengan tanda tangan yang jelas berasal dari Jepang dari seseorang bernama Hasko, seorang samurai. Siapakah tokoh ini? Bagaimana ia menjalin kontak dengan Venesia? 250 tahun lalu, kelompok Jepang itu berdialog dengan antusias, mungkin seorang Kristen yang dikejar-kejar oleh rezim Tokugawa dan mencari pertolongan. Barangkali seorang prajurit dari faksi yang kalah terbawa angin hingga ke pantai-pantai Nun jauh di sana. Saat kembali ke tanah air, mereka memutuskan untuk mengungkap bab tak biasa, gelap, dan terabaikan dalam kronik samurai ini. Maka, sekembalinya ke Jepang pada tahun itu juga, Iwachora mempelopori kebangkitan kembali kisah Hasakura dan petualangan lintas benua anak buahnya. Benda-benda yang disembunyikan oleh klan Dante selama 2 abad muncul kembali. Potret, senjata-senjata tak biasa, dan relikui Katolik. Kaisar Meiji sendiri ingin memeriksa temuan-temuan ini selama perjalanannya ke timur laut pada tahun 1876 dan pencapaian Hasko menjadi bagian inti dari kekaisaran Jepang muda yang belum genap 10 tahun usianya. Narasi kuno tentang ziarah global dan diplomasi memberikan leluhur kosmopolitan kepada bangsa yang baru lahir ini dan mengangkat takdirnya. Menuju masa depan yang modern, Korra pasti berterima kasih kepada langit karena telah menebus kehormatan garis keturunannya dan atas pengakuan yang diberikan oleh sang penguasa masa depannya, sebuah epilog yang layak untuk perjalanan luar biasanya. Di ujung senja segalanya, setiap langkah telah terbukti benar.